Halo Gym Buddy, ketemu lagi bareng saya Dipta di channel Deep Hit. Kali ini kita akan membahas teknik curling. Biasanya teknik curling ini digunakan untuk melatih otot bicep. Tapi banyak dari kita, dari fitness mania, Gym Buddy sekalian, itu melakukan curling dengan cara yang keliru. Hasilnya capeknya sia-sia. Jadi nggak ada bicep yang tumbuh seperti ini. Oke, gimana teknik yang benar? Stay tune di video saya. Di gym biasanya kita sering melihat orang angkat beban dengan teknik curling seperti ini. Kalau kita lihat dengan seksama, saya pelankan videonya, maka gerakan itu terlalu memakai momentum yang berlebihan. Ya, mereka mengangkat beban dengan cara merendahkan bahu atau menarik bahu ke belakang sehingga beban terbantu terangkat, sehingga otot bicep yang seharusnya ditargetkan untuk dilatih tidak akan mengena dengan telak. Begitupun saat gerakan eksentrik atau gerakan negatifnya, tidak ada kontrol yang dilakukan, hanya praktis menjatuhkan beban saja tanpa mengontrolnya. Jadi tak peduli berapapun berat beban yang kalian angkat, kalau caranya seperti ini tetap tidak akan ada hasil. Kemudian kesalahan yang kedua adalah bebannya terangkat menggunakan otot kedua. Dalam hal ini kita lihat trapesius yang mengangkat beban dari bawah ke atas dulu, kemudian baru dibantu oleh bicep. Nah, bagaimana sebenarnya untuk melatih bicep dengan benar? Pertama-tama kita lihat dulu struktur bicep. Originnya atau asalnya dia berasal daripada lengan atas, kemudian insersinya pada siku atau forearm. Dari gambar kita tahu bahwa segala gerakan daripada forearm atas atau bawah yang biasanya kita istilahkan dengan curling atau bicep flexing itu akan melatih otot bicep tersebut secara resisten. Nah, adapun beban yang kita bisa berikan berupa dumbbell, barbell, ataupun kabel, ataupun itu resistant band, itu akan memberikan resistant training terhadap bicep tersebut. Tetapi di sini kita perlu melihat, berikanlah dia momentum yang sewajarnya dan juga meminimalisir gerakan atau bantuan daripada otot-otot lain selain bicep. Nah, di sini kita mengenal gerakan tersebut dengan gerakan isolation. Jadi sesuai namanya gerakan isolation, yaitu kita mengisolasi salah satu otot untuk bergerak sendiri atau berflexing sendiri tanpa bantuan otot lain. Kemudian dengan prinsip tersebut saya mencoba meminimalisir momentum dengan menggunakan beban yang tadi saya gunakan. Sangat susah dan saya hanya bisa melakukannya beberapa kali saja. Nah, untuk melakukan latihan hypertrofi atau pertumbuhan otot, kita biasanya melakukan maksimalnya tersebut sampai 8 sampai 12 kali, sehingga saya harus mengganti beban tersebut dengan beban yang lebih kecil. Di sini saya hanya menggunakan otot bicep untuk bergerak. Jadi tentu beda otot bicep yang bisa diangkat dengan otot dada yang bisa diangkat, karena besarnya otot pun akan berbeda. Nah, di sini kita harus fair terhadap otot yang kita latih. Semakin kecil ototnya, tentu bebannya juga relatif lebih ringan, sehingga latihannya pun akan maksimal. Jangan ego lifting di sini. Sekali lagi, ego lifting di sini tidak berfungsi. Kemudian kita lihat bisa ayunan daripada lengan ini tidak stiff atau tidak kaku menghadap ke bawah. Ini saya mengayun sedikit saja karena memang fisiologi daripada gerakan bicep tentu akan mengangkat lengan juga, tetapi kita di sini batasi, jangan terlalu eksplosif ayunannya sehingga momentumnya pun terjaga. Kemudian kita lihat dari samping, saya tidak menggunakan otot trapesius untuk mengangkatnya, dan juga momentumnya saya minimalisir sedikit mungkin. Tetapi di akhir gerakan, pada saat saya sudah mulai merasa letih, saya akan cheating dalam tanda kutip atau menipu sedikit gerakan untuk mengangkat beban dan lebih berkonsentrasi kepada gerakan eccentric
ini juga dibenarkan. Tetapi gerakan eksentriknya atau negatifnya saya fokuskan selambat mungkin, sampai 2-3 kali gerakan itu saya cukupkan, berarti itu sudah sangat letih artinya. Apa jadinya kalau lengan saya terlalu stiff atau kaku ke bawah? Nah, ini yang terjadi, gerakannya akan sangat aneh dan kaku, dan bahkan akan dibantu oleh otot-otot lain seperti trapesius juga. So gym buddy, demikian teknik curling. Dalam hal mungkin sama ya, barbell curl. Tadi saya menggunakan dumbbell, kalau menggunakan barbell juga sama seperti itu tekniknya. Semoga video bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan share ke seluruh gym buddy agar saya senang. Terima kasih.